Hai, balik lagi di channel Irama Widya. Kemarin kita udah bahas beberapa soal TIU atau tes intelijensia umum. Kalau teman-teman belum lihat videonya, bisa langsung cek di channel kita aja ya. Nah, sekarang kita bakal lanjut bahas masih di TIU juga nih. Tapi sekarang soalnya agak beda karena kita bakal coba mengurutkan sesuatu. Nah, mengurutkannya itu berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari teks. Jadi, yuk kita mulai aja. Oke, jadi di sini kita punya satu teks yang akan membantu kita untuk menjawab dua pertanyaan ke depan, yaitu nomor 9 dan 10. Jadi, kalau di sini ada tulisan teks nomor 29, itu dari bukunya ya. Oh ya, untuk buku yang kita pakai itu ada buku Best Master Test CPNS dan P3K terbitan Irama Widya. Buat yang penasaran sama bukunya bisa langsung kontak kita aja ya. Oke, lanjut. Jadi untuk yang soal nomor 9 dan 10 itu berdasarkan teks berikut ini. Kita akan baca bareng-bareng. Jadi kata teksnya adalah: dalam sebuah swalayan terdapat rak-rak yang digunakan untuk tempat 6 macam deterjen A, B, C, D, E, dan F. Deterjen tersebut diatur berdasarkan harga tertinggi ke yang terendah, dari kiri ke kanan, dan disusun dengan urutan sebagai berikut. Deterjen C menempati urutan keempat, harga deterjen B paling mahal, deterjen E dan A bersebelahan, lalu deterjen A tidak mungkin bersebelahan dengan D. Oke, sejauh ini untuk informasi pentingnya udah aku coba garis bawahi dan lingkari ya teman-teman. Di sini kita akan langsung baca soal dan jawabannya dulu. Jadi kita harus tahu dulu apa yang diminta, yaitu dari nomor 9. Nah, jadi katanya dari nomor 9 ini yang pengen dicari adalah dari pernyataan berikut mana yang benar. Oke, nah jadi untuk lebih mudah mengetahuinya mungkin kita perhatiin dari kalimat ini ya. Jadi deterjen tersebut diatur berdasarkan harga tertinggi ke terendah, dari kiri ke kanan. Oke, berdasarkan kalimat ini kita bisa susun urutannya. Jadi kita misalkan untuk yang paling kiri, yang paling mahal itu 1, kemudian lanjut sampai 6 ya, karena ada 6 deterjen. 4, 5, 6. Oke. Nah, ini karena dia merupakan rak gitu ya, bisa kita coba visualisasikan dengan bentuk rak kayak gini ya. Oke. Nah, supaya teman-teman ingat, aku tandain kalau yang satu ini adalah mahal. Yang paling mahal, dan yang keenam murah, artinya yang paling murah. Sip. Nah, dari si teksnya kita balik lagi. Ada 6 macam, itu A sampai F. Nah, untuk urutannya kita bisa lihat dari poin-poin yang tersedia di sini. Oke, yang C menempati urutan keempat nih katanya. C menempati urutan keempat. Berarti jelas kita bisa letakkan C di sini ya. Selanjutnya, harga deterjen B paling mahal. Nah, jadi untuk pernyataan kedua ini dia tidak secara eksplisit menyatakan letaknya si B itu di mana, cuman dikasih tahu bahwa B ini paling mahal. Sementara untuk yang paling mahal itu berarti letaknya di paling kiri ya. Karena B paling mahal, otomatis letaknya ada di rak yang nomor 1 gitu. Lanjut. Oh, deterjen E dan A bersebelahan, dan deterjen A tidak mungkin bersebelahan dengan D. Nah, untuk dua informasi yang terakhir ini, karena kita tidak bisa secara pasti menentukan urutannya di mana, jadi coba kita
cari tahu dulu dengan yang pasti-pasti aja dulu ya. Jadi urutan B dan C tadi di rak ke 1 dan ke 4 gitu. Nih ya, B di rak ke 1 dan C di rak ke 4. Tinggal kita coba baca jawabannya dulu aja. Yang A itu B berada paling kiri. Waduh, langsung jawabannya nih ternyata. Bener ya, jadi pernyataan ini benar karena B emang paling kiri karena dia paling mahal gitu, mengikuti si teks yang udah kita baca sebelumnya. Oke, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya jawabannya yang A, tapi kita coba lihat jawaban B sampai E dulu untuk tahu kenapa sih jawaban A itu yang benar gitu. Oke, jadi yang B, A berada di sebelah C. Nah, tadi aku sudah sempat bilang kalau posisi yang lainnya ini masih belum dapat ditentukan secara pasti ya. Jadi dengan demikian pernyataan ini pun belum bisa ditentukan secara pasti kebenarannya gitu. Nah yang C, harga E lebih mahal dari C. Ini juga sama kayak yang B tadi kasusnya. Kemudian yang D, E berada sesudah C. Ini juga sama. Kemudian yang E, B berada paling kanan. Nah, kalau ini sudah pasti salah karena semakin kanan harganya semakin murah, sementara B adalah yang paling mahal. Jadi udah jelas ya kalau yang teks maksudnya untuk pertanyaan yang nomor 9 berdasarkan teks, yang benar adalah A, B berada paling kiri. Oke, kita lanjut aja ke nomor 10 karena saling berhubungan ya. Kita baca 10 jika D pada posisi ketiga, maka posisi yang mungkin bagi A adalah di posisi mana tuh? Jadi teman-teman, ini tinggal kita buat ulang aja ya, si rak, visualisasi rak dan deterjennya ini di slide untuk soal nomor 10. Oke, dibikin dulu ya. Jadi tadi raknya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, terus yang kita tahu tempatnya, Nah, yang kita tahu tempatnya itu B dan C. B di urutan pertama dan C di urutan keempat. B dan C. Lalu, untuk informasi tambahannya adalah B ini paling kiri karena dia paling mahal. Oke. Kemudian yang paling kanan berarti yang paling murah. Sip. Nah, sekarang ternyata ada informasi lainnya yaitu D ada di posisi ketiga. Sekarang yang ditanyakan adalah posisi yang mungkin bagi A. Kita akan balik lagi untuk lihat teksnya ya. Mana sih yang menyatakan hint atau ciri-ciri atau petunjuk dari posisi si deterjen A ini? Ternyata ada di pernyataan ketiga dan keempat. Oke, yang tadi ya. Jadi ternyata di sini kita lihat dari yang 4 dulu ya. Karena ada kalimat deterjen A tidak mungkin bersebelahan dengan D. Sementara yang tadi kita baru ketahui posisinya adalah posisi D. Nah, dengan penempatan seperti ini, teman-teman, berarti kita tahu bahwa A itu tidak mungkin berada di posisi kedua karena bertentangan dengan teks yang ada di awal tadi. Oke. Dengan demikian kita tahu bahwa posisi yang mungkin bagi A itu ada di dua tempat ini ya, di posisi ke-5 atau ke-6 gitu. Nah, kita lihat dulu jawabannya. Yang A posisi kedua ini tidak mungkin ya. Sebelum C tidak mungkin karena sudah ditempati oleh D. Nah, posisi 4 juga tidak mungkin karena ada C. Sebelum B juga tidak mungkin karena B udah yang paling kiri. Berarti tinggal sisa yang E, yaitu posisi ke-5 dan ini sesuai dengan hasil analisis kita sebelumnya. Oke, berarti untuk yang nomor 10 jawabannya adalah posisi yang mungkin bagi A adalah E posisi ke-5.
soal-soal tadi bisa kalian pelajarin di buku Best Master Tes CPNS dan P3K tahun 2023-2024. Nah, kalian udah bisa mulai pre-order nih di Rama Widya. Jadi marketplace si Rama Widya juga udah bisa, atau telepon di adminnya yang ada di nomor di atas. Nah, buku-buku ini nih berisi tentang tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, dan tes karakteristik pribadi. Jadi kalian bisa latihan-latihan soal dari buku Best Master Test CPNS dan P3K 2023-2024 ini. Di situ banyak sekali latihan-latihan soal dari tahun-tahun sebelumnya, menurut Permenpan RB nomor 27 tahun 2021. Di situ lengkap banget guys, kalian bisa beli bukunya, latihan-latihan soalnya, terus banyak sekali soal-soal yang mirip dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi jangan lupa ya, dibeli, dipelajarin. Oke? Dan sukses buat pejuang CPNS tahun 2023-2024. Semoga kita semua lulus tahun depan. Amin. Oke teman-teman, sekian buat pembahasan TIU tentang pengurutan berdasarkan teks. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh komen aja. Kalau teman-teman suka dengan video ini dan ngerasa bermanfaat, bisa like, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!